Pada BRI Super League minggu ke-10 ada satu lagi pertandingan yang mau gua bahas, yaitu pertandingan antara Madura United melawan Persija Jakarta. Nah, seperti apa peluang dari kedua tim ini kalau kita melihat dari permainan mereka sebelumnya? Yuk kita bahas di video ini bersama gua Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi di pertandingan sebelumnya, Madura United gue bilang adalah salah satu tim yang sangat tepat melakukan strategi untuk melawan lawannya mereka, yaitu Dewa United. Jadi di pertandingan sebelumnya, Madura United berhasil menang dari Dewa United dengan skor 2-0. Dan ini pun dimainkan di kandangnya Dewa United. Permainan pragmatis yang diterapkan oleh Madura United berhasil membuat frustasi para pemain Dewa United. Jadi Madura United menjaga pertahanan mereka dengan kerapatan yang tidak terlalu memberikan jarak di antara pemain mereka. Berarti benar-benar kompak sekali, benar-benar rapat. Dan pertandingan kemarin pun gue melihat bahwa strategi yang dilakukan pun juga sangat tepat. Kenapa? Karena dia sengaja membiarkan Dewa United untuk menyerang di babak pertama. Tapi di babak kedua, Madura United berhasil mencuri gol dengan mereka agak keluar sedikit. Jadi sepertinya memang strategi yang diterapkan adalah seperti waktu Indonesia melawan Irak. Jadi Irak itu membiarkan Indonesia menyerang. Tapi ketika babak kedua, ketika pemain Dewa udah mulai kelelahan dan konsentrasinya sudah mulai hilang fokus, masuklah pemain Madura United. Sama seperti sekali ketika Irak di babak kedua keluar menyerang. Dan Madura United berhasil mencuri poin, 3 poin di kandangnya Dewa United dengan mencetak 2 gol. Dan ini adalah sebuah strategi yang hebat kalau menurut gua dan sangat bagus sekali. Nah, bagaimana dengan Persija? Persija Jakarta kemarin juga berhasil mengalahkan lawannya di kandangnya sendiri, yaitu Persebaya Surabaya dengan skor yang cukup telak, yaitu di angka 1-3. Cuman di pertandingan ini gue melihat bahwa antara dua tim ini sebenarnya secara permainan tidak jauh berbeda. Mereka bisa saling menutupi strategi dari masing-masing. Ketika Persija bermain sayap, lini pertahanan dari Persebaya juga mampu menutup itu. Cuman yang jadi pembeda di pertandingan ini adalah set piece. Kemampuan Persija untuk memanfaatkan set piece sangat efektif sekali. Bahkan set piece yang dilakukan pertama pun menurut gua agak out of the box sehingga Persija tuh mampu membuat pemain Persebaya kehilangan fokus gitu. Dan akhirnya adalah pemain si Donitri yang lolos tanpa terjaga sama sekali untuk menerima bola umpan early crossing. Gue lupa dari siapa. Nah, Persija juga secara permainan berhasil melakukan pertahanan terhadap serangan-serangan baliknya Persebaya Surabaya. Sayap-sayapnya Persebaya pun dimatikan oleh Persija dengan membuat dua pemain mereka baik fullback dan juga sayapnya mereka untuk saling bekerja sama, bergantian untuk menjaga sayapnya Persebaya sehingga serangan-serangan Persebaya tidak terlalu membahayakan Persija Jakarta. Nah, kalau menurut gua inilah yang perlu diperhatikan oleh Madura United. Madura United walaupun bermain sebagai tuan rumah, kalau menurut gua sebaiknya jangan keluar menyerang. Persija Jakarta mempunyai pemain yang sangat hebat di lini tengah dan juga lini depannya mereka. Kalau menurut gua, Madura United harus menjaga lini pertahanan mereka, kekompakannya mereka. Kompak itu rapat, bukan artinya kompak. Karena itu ada yang komen bilangnya kompak. Nggak, tapi kompak itu maksudnya artinya rapat. Jadi antar pemain itu tidak ada jarak yang terlalu jauh sehingga membuat kesalahan-kesalahan pun bisa diminimalisir. Bahkan ketika ada yang berhasil melakukan skill-skill individu masih bisa di-cover oleh temannya. Itulah yang membuat lini pertahanan sangat solid. Dan kalau menurut gua ini harus dijaga oleh Madura United.
Dan ketika mereka keluar menyerang pun, mereka harus sangat berhati-hati terhadap serangan baliknya. Apalagi kalau mereka sampai melakukan pelanggaran di dekat kotak penalti. Hati-hati sama set piece-nya dari Persija Jakarta. Karena Persija Jakarta sudah membuktikan itu di pertandingan mereka kemarin melawan Persebaya Surabaya. Karena set piece merupakan salah satu cara untuk menciptakan gol. Jadi tidak murni hanya dari open play saja. Bahkan kadang-kadang set piece ini menjadi senjata. Nah itu yang perlu harus diperhatikan oleh Madura United. Nah sedangkan Persija Jakarta, gue yakin dia juga udah nonton pertandingannya Dewa United, di mana Madura menerapkan sistem pertahanan yang sangat solid dan mereka di babak kedua coba keluar menyerang. Ya gue nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh Persija, yang pasti sih gue akan melihat kemungkinan Persija Jakarta akan keluar menyerang. Karena nggak pernah gue ngelihat Persija Jakarta bermain bertahan soalnya. Mereka selalu mengandalkan yang namanya ball possession. Ball possession mereka berhasil mengobrak-abrik lini pertahanan lawan dengan memanfaatkan ruang antar lini. Nah ini yang gue nggak tahu nanti ketika ruang antar lini mereka sedikit, bisa jadi mereka akan mengandalkan yang namanya tendangan-tendangan jarak jauh. Dan kita tahu Persija Jakarta pun juga mempunyai kemampuan untuk melakukan shooting jarak jauh. Dan ini bisa menjadi sebuah cara untuk mereka untuk menciptakan gol. Tapi kita lihat seperti apa nanti pertandingannya. Dan kita selalu berharap bahwa pertandingan Liga 1 BRI kualitasnya makin baik sehingga pemain kita juga semakin meningkat kualitasnya. Dan kita tentu selalu berharap bahwa sepak bola Indonesia makin terbang tinggi. Maju sepak bola Indonesia.